Bayangkan setiap pagi, kaki terasa berat, tumit seperti ditusuk jarum, dan lutut kaku saat bangun dari kasur. Banyak orang mengira ini hanya tanda usia, padahal saya sering menemukan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan mengejutkan. 6 buah yang sering kita beli di pasar ternyata menyimpan kekuatan alami untuk mematikan nyeri kaki dan sendi, bahkan tanpa obat kimia sedikit pun. Sebagai dokter yang lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia, saya melihat banyak pasien yang berhasil bangkit hanya dengan mengganti cara mereka makan buah setiap hari. Bukan dengan suplemen mahal, bukan juga dengan terapi berat. Satu buah sederhana, bila dimakan di waktu yang tepat, bisa membuat tubuh menenangkan saraf kaki hanya dalam 7 malam. Bapak Ibu penasaran buah apa saja yang bisa bekerja sekuat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya masih ingat seorang pasien saya di Semarang, namanya Pak Slamet, berusia 72 tahun. Setiap pagi beliau membutuhkan hampir 10 menit hanya untuk bisa berdiri dari tempat tidur. Tumitnya terasa seperti ditusuk jarum, betisnya kaku, dan setiap malam ia sulit tidur karena kaki sering kesemutan. Ia sering berkata dengan nada pasrah, "Namanya juga sudah tua, Dok, wajar kalau sakit." Namun setelah saya periksa lebih dalam, ternyata bukan usia yang membuatnya menderita, melainkan tubuhnya yang sudah terlalu lama bekerja tanpa pernah benar-benar diperhatikan. Kondisi seperti ini sangat sering saya temui dalam praktik saya sehari-hari saat menangani kesehatan lansia. Yang menarik, sebagian besar kasus seperti yang dialami Pak Slamet sebenarnya bisa membaik tanpa obat sama sekali asal tubuh diberi kesempatan untuk memulihkan diri secara alami. Bapak Ibu pernah mengalami hal serupa? Saat bangun pagi tubuh terasa berat, kaki dingin, atau lutut sulit ditekuk? Banyak lansia mengira keluhan itu akibat asam urat atau rematik. Padahal di balik semua itu ada 3 hal sederhana yang sering terabaikan. Cairan sendi yang mulai menipis, aliran darah yang melambat, dan kolagen tubuh yang semakin menurun. Kombinasi ketiganya diam-diam menimbulkan gesekan halus di dalam sendi, menciptakan peradangan ringan yang terasa sebagai nyeri, panas, atau kesemutan. Masalahnya, sebagian besar memilih bertahan dengan obat pereda nyeri setiap hari. Obat memang membantu sementara, tapi tidak memperbaiki kualitas jaringan tubuh. Saya selalu mengatakan, tubuh lansia itu masih bisa pulih asal diberi bahan bakar yang tepat. Dan seringkali, bahan bakar itu ternyata datang dari dapur rumah sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana 6 buah sederhana bisa membantu tubuh memperbaiki diri dari dalam, tonton sampai akhir. Karena di bagian berikut, saya akan ungkap rahasia yang sering saya lihat langsung di ruang praktik, bagaimana buah-buahan yang kita anggap biasa, ternyata bisa membuat kaki lansia kembali ringan dan tidur malam menjadi lebih nyenyak. Siang hari di teras rumah, angin berhembus lembut, dan di atas meja ada sepiring potongan mangga harum berwarna oranye cerah. Banyak orang menganggapnya sekadar pencuci mulut, tapi bagi saya, buah ini seperti vitamin alami yang membantu tubuh memperbarui diri setiap hari. Mangga mengandung beta-karoten, vitamin A, dan polifenol alami, 3 zat yang bekerja sama menjaga sel-sel tubuh tetap muda dan lentur. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bu Nur Hayati, 65 tahun, seorang pedagang kecil di Semarang. Setiap kali jongkok di pasar, lututnya terasa kaku dan kulit kakinya kering mengelupas. Ia pikir itu karena kelelahan. Saya sarankan ia mulai makan setengah buah mangga matang setiap siang, dikombinasikan dengan 2 potong pepaya. Hanya dalam 2 minggu, wajahnya tampak lebih segar. Kulit kaki tidak lagi pecah-pecah. Dan yang paling ia syukuri, lututnya terasa lebih ringan ketika shalat. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Dok, ternyata tubuh saya masih bisa membaik." Mangga bekerja seperti tukang bangunan yang memperbaiki rumah dari dalam. Vitamin A-nya membantu pembentukan sel baru, sementara beta-karoten melindungi kolagen dari kerusakan akibat radikal bebas. Tapi kuncinya ada pada cara dan waktu makan. Bagi lansia, cukup setengah buah mangga ukuran sedang, dimakan setelah makan siang, bukan sebelum makan. Jika manisnya terlalu kuat, pilih mangga yang sedikit muda agar kadar gulanya aman untuk yang memiliki diabetes. Saya sering berkata kepada pasien, kesembuhan tidak selalu datang dari obat mahal. Kadang, Tuhan menyembunyikannya di dalam sepotong mangga sederhana di meja makan kita. Dan begitu tubuh mulai membangun jaringan barunya, langkah pun menjadi lebih stabil dan ringan. Namun tubuh tidak cukup hanya diperbarui. Ia juga perlu ditenangkan agar tidak kembali meradang. Setelah sel-sel tubuh diperbarui dengan mangga,
Sekarang kita perlu menenangkan radang yang sering membuat lutut terasa panas dan betis tegang. Disinilah buah berikutnya bekerja dengan lembut namun kuat, pepaya. Si pendingin alami dari dapur rumah. Saya sering mengatakan pada pasien lansia, tubuh manusia itu seperti mesin tua. Jika panasnya dibiarkan tanpa pendingin, lama-lama mesinnya bisa rusak. Dan di antara banyak pendingin alami, pepaya adalah salah satu yang paling lembut namun efektif. Warnanya oranye menenangkan. Rasanya manis ringan, tapi kekuatannya luar biasa dalam meredakan peradangan dan menyejukkan sendi yang lelah. Saya teringat pada Pak Sastro, 68 tahun, seorang pensiunan guru di Yogyakarta. Ia sering mengeluh betisnya terasa panas dan lututnya seperti membengkak setiap malam. Sudah mencoba salep, pijat, dan jamu, tapi efeknya hanya bertahan sebentar. Saya minta beliau melakukan satu hal sederhana. Makan 2 potong pepaya matang setelah makan siang, lalu minum segelas air hangat. Minggu pertama, ia berkata belum terasa banyak perubahan. Tapi di minggu kedua, ia datang dengan langkah lebih ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Dok, kaki saya tidak lagi seperti terbakar." Enzim papain dalam pepaya bekerja seperti sapu halus di dalam tubuh, membantu meluruhkan sisa metabolisme dan protein penyebab radang. Serat lembutnya memperlancar buang air besar sehingga racun tidak menumpuk dan memperparah nyeri sendi. Selain itu, vitamin C dan E di dalamnya memperbaiki jaringan yang rusak secara perlahan. Punti, hasilnya, tubuh terasa lebih tenang dan ringan menjelang sore. Pepaya bisa dinikmati kapan saja, tapi waktu terbaik untuk lansia adalah setelah makan siang ketika pencernaan sedang aktif. Potong 2-3 potong ukuran sedang sudah cukup. Untuk penderita diabetes, pilih pepaya matang alami yang tidak terlalu lembek atau terlalu manis. Kombinasikan dengan air hangat agar kerja enzim papain semakin optimal. Banyak pasien saya yang semula menganggap pepaya hanya pencuci mulut akhirnya menyadari, inilah terapi lembut yang menenangkan sendi dari dalam. Setelah peradangan mulai tenang dengan pepaya, sekarang tubuh butuh bantuan untuk meredakan bengkak dan mempercepat pemulihan jaringan. Disinilah buah berikutnya bekerja diam-diam di malam hari, nanas, si penyembuh saat tubuh beristirahat. Ketika radang sudah tenang, masih ada satu masalah yang sering membuat tidur terganggu. Bengkak di sendi. Malam hari seharusnya menjadi waktu tubuh beristirahat dan memperbaiki diri. Namun bagi banyak lansia, justru saat itulah nyeri di lutut atau betis datang bergelombang, membuat tidur tidak nyenyak. Dalam kondisi seperti ini, ada satu buah tropis yang bekerja diam-diam membantu tubuh dari dalam, nanas. Saya pernah merawat Bu Rini, 70 tahun, dari Bogor. Ia mengeluh setiap malam lututnya membengkak, sampai-sampai sulit melangkah ke kamar mandi. Setelah meninjau kebiasaannya, saya sarankan satu langkah kecil. Makan 2 potong nanas segar 1 jam sebelum tidur. Awalnya ia ragu karena takut perutnya perih. Tapi saya jelaskan, kuncinya adalah tidak memakannya dalam keadaan perut kosong. Ia mencobanya, dan seminggu kemudian datang ke klinik sambil tersenyum, "Dok, saya bisa tidur nyenyak lagi." Rahasia nanas ada pada enzim bromelain. Zat ini bekerja seperti pasukan kecil yang meluruhkan sisa protein penyebab bengkak, meredakan radang, dan melancarkan aliran darah serta getah bening di sekitar sendi. Ketika tubuh beristirahat, bromelain menenangkan jaringan yang lelah setelah seharian menopang berat badan. Vitamin C dan mangan di dalamnya juga membantu memperkuat tulang rawan dan mempercepat perbaikan jaringan. Namun seperti semua hal baik, kuncinya selalu ada pada keseimbangan. Bagi lansia dengan lambung sensitif, makan nanas setelah camilan ringan seperti biskuit tawar. Untuk penderita diabetes, 2 potong kecil saja sudah cukup. Jangan memilih nanas kaleng atau yang diberi sirup, karena sebagian besar enzim alaminya sudah hilang. Banyak pasien mengatakan, hanya dengan menambahkan nanas malam hari, mereka bangun pagi dengan kaki lebih hangat dan tidak lagi bengkak. Buah sederhana ini bekerja lembut tanpa membuat perut terbebani. Kalau Bapak Ibu pernah mencoba buah ini untuk meredakan nyeri atau bengkak di lutut, tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk lansia lain di seluruh Indonesia. Setelah radang dan bengkak mulai reda berkat nanas, langkah berikutnya adalah membantu sendi agar bisa bergerak kembali dengan lembut dan tanpa rasa seret. Disinilah alpukat berperan si pelumas alami yang menenangkan otot dan memperkuat sendi dari dalam. Tapi peradangan yang reda saja belum cukup. Tubuh juga butuh pelumas alami agar bisa bergerak bebas tanpa seret. Banyak lansia mengeluh sendinya terasa seret seperti engsel pintu yang kering. Padahal,
tubuh juga butuh oli alami agar gerakan tetap lembut. Salah satu sumber terbaiknya ada pada buah yang lembut berwarna hijau dan rasanya gurih menenangkan. Alpukat. Saya ingat betul seorang pasien saya di Surabaya, Pak Rahim, 67 tahun. Ia datang dengan keluhan nyeri di lutut setiap kali rukuk. Saat duduk lama, lututnya bahkan berbunyi kecil seperti engsel berderit. Saya sarankan ia mengganti camilan sore hari dengan smoothie alpukat, setengah buah alpukat matang yang dihaluskan bersama susu kedelai tanpa gula. Awalnya ia tidak percaya, tapi siapa sangka minuman sederhana itu justru menjadi pelumas alami yang menyelamatkan sendinya. 2 minggu kemudian, ia datang tersenyum lebar. "Dok, saya bisa rukuk lagi tanpa nyeri." Wajahnya bersinar, bukan hanya karena rasa lega, tapi karena ia merasa tubuhnya kembali bisa bergerak bebas. Lemak tak jenuh dalam alpukat bekerja seperti lapisan pelindung di sekitar sendi, mengurangi gesekan antar tulang dan menjaga permukaan jaringan tetap halus. Vitamin E di dalamnya berfungsi sebagai antioksidan kuat yang menenangkan peradangan mikro dan melindungi jaringan dari kerusakan akibat usia. Selain itu, kandungan magnesium dan kalium membantu menstabilkan cairan tubuh, mencegah kram, serta menjaga elastisitas pembuluh darah. Waktu terbaik menikmati alpukat adalah sore hari, sekitar pukul 4-5, ketika tubuh mulai melambat setelah beraktivitas seharian. Setengah buah saja sudah cukup untuk memberi efek melumasi sendi dan menenangkan otot. Namun hindari mencampurnya dengan gula atau kental manis berlebihan agar manfaatnya tidak hilang. Bagi banyak lansia, alpukat bukan hanya buah, tapi juga simbol kenyamanan. Teksturnya lembut, rasanya tidak asam, dan efeknya terasa menenangkan. Setelah sendi terlumasi dan otot terasa lebih lentur berkat alpukat, tubuh kini siap menerima buah yang bertugas menjaga sirkulasi darah tetap lancar sampai ke ujung kaki. Buah itu sederhana, murah, dan kaya vitamin C jambu biji, si penguat kolagen dan sirkulasi yang sering diremehkan. Namun tidak cukup hanya melumasi sendi. Sirkulasi darah yang baik juga kunci agar nutrisi benar-benar sampai ke jaringan. Bapak Ibu mungkin tidak menyangka, buah yang sering tumbuh di halaman rumah ternyata menyimpan kekuatan kolagen yang luar biasa. Ya, jambu biji baik yang merah maupun putih bukan hanya penyegar saat cuaca panas, tapi juga penopang sendi dan pembuluh darah yang menua. Dalam setiap potongannya terkandung vitamin C 5 kali lebih tinggi daripada jeruk. Artinya, satu buah jambu biji kecil sudah cukup untuk membantu tubuh menyalakan kembali produksi kolagen alami yang mulai menurun setelah usia 60 tahun. Saya teringat pada Bu Aminah, 68 tahun, dari Pekalongan. Beliau sering mengeluh kaki terasa dingin dan mudah kesemutan. Ia pikir itu karena kurang gerak, tapi sebenarnya aliran darahnya mulai melambat. Saya minta beliau makan satu buah jambu biji merah setiap pagi setelah sarapan ringan. Hanya 10 hari kemudian, beliau datang dengan senyum lebar. "Dok, kaki saya tidak dingin lagi, tidur pun lebih nyenyak." Wajahnya terlihat segar, dan ia berkata pelan, "Ternyata buah di halaman sendiri bisa menyembuhkan saya." Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam jambu biji bekerja memperkuat dinding pembuluh darah agar tetap lentur, sekaligus merangsang kolagen yang menjaga jaringan sendi tetap elastis. Seratnya membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga aman untuk penderita diabetes. Selain itu, kalium di dalamnya menjaga tekanan darah stabil dan mengurangi risiko kram otot. Cara terbaik mengonsumsinya adalah pagi hari setelah sarapan. Pilih jambu biji matang alami, bisa dimakan langsung atau dipotong kecil-kecil. Tidak perlu dijus dengan gula karena justru mengurangi manfaatnya. Cukup satu buah setiap hari, Bapak Ibu akan merasakan perbedaan pada kaki yang lebih hangat dan gerakan yang lebih ringan. Jadi, kalau Bapak Ibu sulit membeli kiwi atau stroberi, tidak masalah. Jambu biji di depan rumah pun bisa menjadi penguat kolagen alami yang murah meriah dan mudah ditemukan. Dan setelah tubuh mendapat tenaga baru dari kolagen, kini saatnya kita bahas buah yang menyalakan energi pagi sekaligus pembuka hari penyembuhan jeruk, sahabat terbaik sendi lansia. Dan setelah tubuh mendapat tenaga baru dari kolagen alami, langkah berikutnya adalah menyalakan energi pagi agar proses penyembuhan berlanjut. Setiap pagi, setelah bangun tidur dan minum segelas air hangat, banyak lansia terbiasa duduk di teras menikmati udara segar. Saat itulah, satu buah jeruk segar bisa menjadi awal dari hari penyembuhan yang sesungguhnya. Buah sederhana ini bukan hanya penyegar tenggorokan, tapi penggerak utama kolagen, zat penting yang menjaga sendi tetap lentur, kulit tetap elastis, dan pembuluh darah tetap kuat. Saya pernah menangani Pak Subroto, 70 tahun, dari Solo.
Ia datang dengan keluhan lutut kaku setiap pagi. Ia sudah rajin olahraga ringan, tapi tetap sulit berdiri setelah duduk lama. Saya minta ia mencoba sesuatu yang sederhana. Makan 1 buah jeruk setiap pagi setelah sarapan ringan. Hanya seminggu kemudian, ia kembali dengan langkah lebih tegak. "Dok, kaki saya tidak lagi nyeri saat bangun," katanya sambil tertawa kecil. Ia tidak menyangka perubahan kecil bisa memberi efek sebesar itu. Rahasia jeruk terletak pada kandungan vitamin C dan flavonoidnya yang membantu tubuh membentuk kolagen baru serta menetralkan radikal bebas. Kolagen ibarat perekat alami tubuh yang menjaga tulang, otot, dan sendi tetap kuat. Sementara flavonoid membantu memperkuat pembuluh darah di kaki, membuat aliran darah lebih lancar sehingga oksigen dan nutrisi bisa sampai ke jaringan dengan baik. Waktu terbaik makan jeruk adalah pagi hari sesudah sarapan ringan seperti bubur atau roti gandum, agar asam alaminya tidak mengiritasi lambung. Untuk lansia dengan diabetes, cukup 1 buah ukuran sedang dan dikunyah perlahan agar seratnya membantu menahan penyerapan gula. Hindari jus kemasan atau jeruk kalengan karena kandungan vitaminnya sudah berkurang. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, jangan remehkan buah kecil ini. 1 jeruk di pagi hari bisa menjadi bahan bakar besar bagi proses penyembuhan tubuh. Saat kolagen mulai aktif, pembuluh darah menjadi elastis, dan langkah terasa ringan, tubuh seakan diberi sinyal baru untuk hidup lebih segar. Setelah memahami ke-6 buah ini, sekarang saya akan pandu Bapak Ibu bagaimana cara mengatur waktunya dalam 7 hari pertama, agar manfaatnya terasa nyata dari pagi hingga malam. Banyak pasien saya bertanya, "Dok, bagaimana cara mulai supaya tidak bingung?" Jawaban saya sederhana. Lakukan langkah kecil tapi konsisten selama 7 hari pertama. Karena tubuh lansia tidak butuh perubahan besar, yang dibutuhkan hanyalah irama yang lembut namun teratur. Setiap pagi, begitu Bapak Ibu membuka mata, minumlah segelas air hangat. Air ini akan membangunkan sirkulasi darah yang semalaman melambat. Setelah itu duduklah perlahan di tepi tempat tidur, gerakkan pergelangan kaki beberapa kali, lalu tarik napas panjang. Barulah nikmati 1 buah jeruk atau 1 buah jambu biji merah. Keduanya akan menyalakan kolagen dan memperkuat pembuluh darah sejak pagi. Menjelang siang, setelah makan utama, santaplah 2 potong pepaya matang. Buah ini akan menenangkan peradangan, memperlancar pencernaan, dan membantu tubuh membuang sisa metabolisme yang bisa memicu nyeri sendi. Jika ingin variasi, tambahkan setengah buah mangga agar jaringan baru lebih cepat terbentuk. Pepaya dan mangga ibarat pasangan siang hari yang saling melengkapi, satu menenangkan, satu memperkuat. Sore hari, saat tubuh mulai terasa letih, buatlah smoothie dari setengah buah alpukat matang. Boleh ditambah sedikit susu kedelai tanpa gula agar lebih lembut dan mudah dicerna. Kombinasi ini akan melumasi sendi dan menenangkan otot setelah seharian menopang berat badan. Menjelang malam, 1 jam sebelum tidur, nikmatilah 2 potong kecil nanas segar. Enzim bromelain di dalamnya bekerja menurunkan bengkak dan menenangkan jaringan saat tubuh beristirahat. Jika dikonsumsi dengan segelas air hangat, tidur akan menjadi lebih tenang, dan pagi harinya kaki terasa lebih ringan. Bila ada hari di mana Bapak Ibu lupa makan salah 1 buah, tidak apa-apa. Tubuh tidak mencari kesempurnaan, tapi menghargai konsistensi. Lakukan perlahan, nikmati setiap rasa, dan dengarkan tubuh Bapak Ibu merespons perubahan. Dalam seminggu, biasanya tanda-tanda awal pemulihan mulai muncul. Nyeri berkurang, kaki lebih hangat, dan tidur malam lebih pulas. Kalau langkah sederhana ini dirasakan bermanfaat, jangan berhenti di sini. Karena di bagian berikutnya, saya ingin berbagi pesan harapan, agar Bapak Ibu tidak hanya sembuh dari nyeri, tapi juga kembali menikmati hidup dengan tenang dan penuh syukur. Bayangkan suatu pagi tanpa rasa nyeri. Bapak bisa berdiri dengan mudah, melangkah ke halaman sambil tersenyum, atau berjalan menuju masjid tanpa rasa takut lutut terkunci. Itulah momen yang paling sering membuat saya terharu ketika mendampingi pasien lansia. Karena di balik tubuh yang menua, selalu ada semangat yang tidak pernah padam. Saya percaya, kesehatan lansia bukan hanya soal makan buah atau minum obat. Ini tentang keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan hati. Banyak pasien yang mulai sembuh bukan karena terapi mahal, tetapi karena mereka belajar menikmati setiap suapan makanan, setiap langkah kecil, dan setiap doa yang mereka panjatkan. Ketika hati tenang, tubuh pun lebih mudah menerima proses penyembuhan. Setiap potongan buah yang Bapak Ibu makan, setiap gelas air hangat yang diminum dengan niat baik, adalah bentuk syukur atas hidup yang masih diberi kesempatan. Jangan terburu-buru mengejar hasil.
Nikmati setiap perubahan kecil yang terjadi, karena dari situlah kekuatan tumbuh perlahan. Bapak Ibu, buah mana yang paling sering Bapak Ibu makan di rumah? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi lansia lain yang sedang berjuang melawan nyeri sendi. Kadang kesembuhan tidak datang dari obat, tapi dari kesabaran, rasa syukur, dan keyakinan bahwa tubuh kita masih bisa diperbaiki. Setelah memahami makna ini, mari kita tutup dengan langkah kecil namun berarti ajakan untuk berbagi manfaat dan menjaga semangat kesehatan lansia bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada keluarga, tetangga, atau teman di grup pengajian dan arisan. Siapa tahu, langkah kecil Bapak Ibu hari ini bisa meringankan beban seseorang yang sedang berjuang melawan nyeri sendi setiap malam. Berbagi kebaikan tidak harus besar. Kadang cukup dengan satu klik dan niat tulus, manfaatnya bisa menyebar luas. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk menulis di kolom komentar. Dari kota mana Bapak Ibu menonton? Dan buah mana yang ingin mulai dikonsumsi minggu ini? Setiap cerita yang Bapak Ibu bagikan akan menjadi inspirasi bagi lansia lain di seluruh Indonesia. Saya membaca setiap komentar dengan penuh perhatian, karena di sana sering saya temukan semangat luar biasa yang membuat saya terus berkarya demi kesehatan lansia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan berikutnya. Setiap minggu saya, Dr. Rahmat Widodo, akan terus berbagi ilmu dan pengalaman tentang cara menjaga tubuh tetap kuat, sendi tetap lentur, dan hati tetap tenang di usia penuh berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.